مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Amma ba'd. Ayyuhal ummahat wal akhwat rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Masih diizinkan kita untuk bermuwajahah pada siang hari ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat wal afiat, insyaallah, dalam keadaan iman dan Islam, istiqomah di dalam menuntut ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semuanya di dalam surganya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti pada hari kemudian. Ayyuhal ummahat wal akhwat rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau, hadis ini disampaikan dan didengarkan langsung oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatum min mal wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izza wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Yang pertama. Yang kedua, pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang menjadi pemaaf melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menambah kehormatan dan kemuliaannya. Yang ketiga, dan tidaklah seseorang merendahkan hatinya karena Allah Subhanahu wa taala melainkan Allah akan mengangkatnya setinggi-tingginya. Kemuliaannya. Jadi ini sesuai dengan tema kita. Ada 3 hal yang hakikatnya tidak berkurang. Jadi 3 hal yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini hakikatnya tidak berkurang. Yang pertama dulu. Yang pertama adalah sedekah itu tidak mengurangi harta. Yang kedua, memiliki sifat pemaaf atau memaafkan kesalahan orang lain itu akan menambah harga diri dan kemuliaan kita. Kemudian yang ketiga, tawadu, artinya rendah hati, itu justru akan menambah ketinggian kita. Allah akan meninggikan derajat kita di hadapan manusia. Jadi ini 3 hal insya Allah kita akan uraikan satu persatu. Mulai dari yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatum mimmal."
harta tidak akan berkurang dengan bersedekah. Jadi sejatinya harta yang kita sedekahkan itu tidak membuat harta kita berkurang dalam hitungan Allah, dalam timbangan syariat. Berbeda dengan hitungan manusia. Kalau dalam hitungan kita, dalam ilmu matematika, kalau kita mengeluarkan harta kita, memberikan sebagiannya kepada orang lain, otomatis harta kita berkurang. Tadinya kita punya harta 10 juta misalnya. Kita infakkan atau kita sedekahkan 5 juta. Ya. Untuk dakwah Al-Hujjah misalnya. Secara logika berpikir manusia, ya, harta itu berkurang 5 juta, tinggal 5 juta. Tapi sekali lagi, perbuatan yang baik, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala tidak bisa ditimbang baik buruknya menurut asumsi manusia. Tapi semua harus diukur berdasarkan syariat. Kenapa? Karena harta yang kita miliki yang sebenarnya adalah harta yang kita sedekahkan. Maka dalam hadis Aisyah menceritakan ketika Nabi SAW memotong seekor kambing, ya, jadi dipotong kambing, lalu kemudian Aisyah memberikan semuanya kepada orang lain. Jadi kambing yang sudah dipotong itu dagingnya semuanya disedekahkan kecuali bagian kepalanya, tinggal kepalanya. Lalu Nabi SAW bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, masihkah ada yang tersisa dari kambing kita? Apa kata Aisyah? Tidak ada yang tersisa ya Rasulullah kecuali kepalanya saja. Kemudian apa kata Nabi SAW? Justru semuanya tersisa kecuali kepalanya. Nah ini terbalik. Daging kambing yang sudah disedekahkan semuanya, yang ada di tangan pemiliknya tinggallah kepalanya. Daging semuanya sudah disedekahkan. Lalu Nabi bertanya, kemana daging kambing kita? Adakah yang tersisa? Tidak ada Rasul, semuanya sudah disedekahkan. Tapi justru Nabi SAW mengatakan, justru yang tersisa, tidak ada yang tersisa. Ya. Kata Nabi SAW, justru tidak ada yang tersisa. Kambingnya, kepalanya tidak tersisa maksudnya. Ya, bagaimana itu? Jadi dalam urusan kebaikan maka yang dihitung adalah pahala akhirat. Kenapa? Semua daging yang sudah disedekahkan itu, itulah yang tersisa untuk kita nanti di akhirat. Ya, justru semuanya tersisa kecuali kepalanya. Itu kata Nabi. Ya. Aisyah mengatakan yang tersisa hanya kepalanya. Justru semuanya tersisa kecuali kepalanya. Kepalanya enggak dapat pahala kita nanti di akhirat, enggak bisa kita ambil kembali karena tidak kita sedekahkan. Yang akan kita ambil kembali nanti di akhirat dan Allah yang akan menggantinya adalah seluruhnya kecuali kepalanya. Jadi harta kita yang sesungguhnya itu adalah harta yang kita sedekahkan. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat. Disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, adakah di antara para sahabat ini yang lebih suka harta milik ahli warisnya dibandingkan dengan hartanya sendiri? Saya tanya nih kepada ibu-ibu, adakah kita yang lebih suka harta milik ahli waris kita atau harta milik kita sendiri? Harta milik kita sendiri, itu jawaban yang manusiawi. Ya. Semua orang pasti menjawab demikian. Tapi justru banyak orang yang lebih mencintai harta yang dimiliki oleh ahli warisnya daripada hartanya sendiri. Kenapa? Karena dia menyimpan hartanya, tidak disedekahkan. Harta yang disimpan kalau kita meninggal dunia, harta jadi milik ahli waris. Harta yang kita miliki adalah harta yang kita sedekahkan. Kalau kita mengaku mencintai harta kita, lebih mencintai harta kita daripada harta milik ahli waris kita, maka kita sedekahkan harta yang kita miliki.
Jadi ini maksudnya. Jadi sekali lagi Allah Subhanahu wa taala pun menggambarkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Baqarah, bahwa harta yang kita sedekahkan itu tidak berkurang, justru bertambah. Surat Al-Baqarah ayat wa ma anfaqtum min khairin, bukan, ayat 261. Surat Al-Baqarah ayat 261. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ya. Orang yang mensedekahkan, mendermakan hartanya di jalan Allah itu seperti seseorang yang menanam benih satu biji. Ambatat sab'a sanabil. Dari satu biji benih yang kita tanam maka tumbuh satu pohon dengan 7 cabang. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, masing-masing cabang itu menghasilkan 100 biji buah. Berarti 700 kali lipat Allah ganti itu. Maka orang yang bersedekah itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh, surat Saba ayat 39. Dan apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, Allah pasti akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Fahuwa khairur raziqin. Jadi sekali lagi, tidak pernah ada cerita orang kemudian jatuh miskin karena bersedekah. Karena sedekah itu sejatinya tidak mengurangi harta, tapi akan menambah harta. Maka di setiap pagi hari, itu malaikat turun. Ada 2 malaikat yang turun yang mendoakan semua umat manusia itu di setiap pagi hari. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis muttafaqun alaih dari sahabat Abu Hurairah. Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani. Tidaklah suatu hari yang dilewati oleh manusia di dalam kehidupannya di pagi harinya, melainkan ada 2 malaikat yang turun. Jadi kepada tiap-tiap kita masing-masing ada 2 malaikat yang turun. Yaqulu ahaduhuma, yang satu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah ganti yang terbaik bagi orang-orang yang mendermakan hartanya di jalanmu pada hari ini. Jadi ini yang memohon, yang berdoa malaikat. Tentu saja doanya sangat terkabul. Jadi mendoakan orang-orang yang bersedekah di hari itu agar diberikan ganti yang lebih baik. Sementara malaikat yang satunya berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berilah kehancuran bagi orang-orang yang menahan hartanya, enggan untuk mendermakan, mensedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala sementara dia mampu. Berikan kehancuran. Talaf itu artinya kehancuran, kebinasaan. Talaf di sini maknanya ada 2 sifatnya. Yang pertama, talaf yang bersifat hissi. Hissi itu artinya konkret. Dapat dilihat dan dirasakan, konkret. Contoh, harta kita habis karena kebakaran, harta kita habis karena dicuri orang, harta kita habis karena kena banjir. Jadi itu kerusakan yang pertama, yang sifatnya adalah konkret. Yang kedua adalah kehancuran harta yang bersifat maknawi, abstrak dia. Contohnya bisa saja Allah Subhanahu wa taala mencabut keberkahan dari harta yang kita miliki sehingga kita tidak bisa menikmati harta kita. Betapa banyak orang mengumpulkan harta, enggan untuk mengeluarkan zakat, enggan untuk mengeluarkan sedekah. Tiba-tiba Allah uji dia dengan penyakit, stroke. Nggak bisa jalan, nggak bisa tidur di kasur enak. Nggak bisa menikmati hartanya. Nggak bisa naiki mobil mewahnya, nggak bisa nikmati. Jadi didoakan oleh para malaikat bahwa orang-orang yang bersedekah itu akan diberi ganti yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara orang-orang yang menahan hartanya, orang-orang yang bakhil, maka
malaikat mendoakan agar diberikan kebinasaan dan kehancuran di dalam kehidupannya. Jadi indahnya Islam itu begitu. Perkara ini sangat ditekankan, sedekah, zakat, infak dan sejenisnya. Kenapa? Li'alla yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Kata Allah, supaya harta itu tidak berputar di lingkungan orang-orang kaya saja. Karena di setiap harta yang Allah titipkan kepada kita, di situ ada hak orang-orang yang tidak mampu untuk kita tunaikan. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang mensedekahkan sebagian rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam kehidupannya. Jadi ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita senantiasa bersedekah. Jadi konsep di dalam bersedekah itu Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 102. Maaf, Ali Imran ayat 92. Ayat pertama pada juz yang keempat itu Allah sebutkan. Ali Imran ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Ya. Kalian wahai manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali tidak akan pernah mendapatkan kebaikan yang sempurna sampai kalian menginfakkan, mensedekahkan harta yang kalian cintai. Jadi rumus sedekah itu adalah sedekah dengan harta yang kita cintai. Harta yang terbaik, harta yang kita sukai. Bukan yang sisa. Ya. Bukan yang sisa. Karena Allah mengatakan tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna bagi orang yang tidak mensedekahkan harta yang dicintainya. Jadi yang kita sedekahkan itu adalah harta yang kita cintai. Harta yang bagus, bukan yang jelek. Kalau uang yang nominalnya besar, bukan yang kecil. Kita kalau di kantong punya uang berapa? 110.000. Ada kotak infak lewat, yang masuk kotak yang mana? Jangan terlalu jujur. 10.000 atau 100.000? 10.000, Masya Allah. Atau masukin 10.000. Atau masukin yang 100.000 tapi salah ambil. Karena sama-sama merah. Ya. Kalau ada uang 11.000 yang masuk kotak yang mana? 1.000. Tadi dari rumah minta uang sama suami, minta yang besar atau yang kecil, Bu? Minta besar. Kalau ibu-ibu minta yang besar. Kalau bapak-bapak biasanya minta yang kecil aja. Ada uang kecil mah gitu kan. Maka jangan marah kalau sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita rizki yang receh. Kenapa? Karena mental kita mental recehan. Ya kan? Allah kan tergantung bagaimana hambanya. Allah itu kan tergantung kita. Kalau yang kita berikan kepada Allah yang receh, yang sisa, maka yang Allah berikan kepada kita yang receh, yang sisa. Kan gitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud. Man kana yuhibbu ay ya'lama manzilatahu indallah falyanzur manzilatallahi indah. Siapa yang ingin tahu posisi dan kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia melihat bagaimana dia memposisikan Allah di dalam kehidupannya. Jadi kalau kita mau tahu posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, perhatikan bagaimana kita memposisikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memberikan yang receh, kalau kita belanjakan yang receh, kalau kita sedekahkan yang receh, maka Allah akan kembalikan yang receh. Jadi begitu, Allah itu tergantung hambanya. Kalau kita yang berikan yang besar, kalau yang kita belanjakan yang besar di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan membalasnya yang besar. Maka titipkan harta kita kepada sang pemilik amanah, Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau kita titipkan harta kita kepada Allah, maka insya Allah harta kita akan kembali utuh, bahkan lebih nanti di hari akhirat. Tapi kalau kita titipkan harta kita di mana? Di showroom. Nitipkan harta kita di mana lagi? Investasi misalnya. Nggak bakal kembali. Atau kembali tapi nggak utuh.
Tapi kalau kita titipkan harta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa yukhlifuh, Allah akan menggantinya dengan yang lebih banyak. Maka sekali lagi, sedekah itu tidak akan pernah mengurangi harta kita. Jangan berikan yang sisa, berikan yang terbaik. Sisa harta, sisa tenaga, sholatnya sisa tenaga itu. Ngajinya sisa tenaga itu. Sisa waktu, sisa pikiran. Berikan yang utama kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Islam, rumus sedekah itu sederhana, Pak. Jadi sedekah itu rumusnya sederhana. Apa rumus sedekah? Tidak perlu sedikit, yang penting ikhlas. Itu rumusnya. Ya, ingat. Tidak perlu sedikit, yang penting ikhlas. Nah, emang iya. Masa yang masuk kotak amal tiap hari 5.000? Ya malaikat malas nyatatnya 5.000. Coba kita masukin 100.000, 1 juta. Malaikat mantap tuh nyatatnya. Cus. Ya. Ini mantap nih si fulan. Jadi rumus sedekah itu mudah. Ya. Nggak perlu sedikit, yang penting ikhlas. Itu dia. Sedekah yang paling utama kepada siapa? Orang tua. Kita kadang bingung nih nyari ini, mau sedekah ini kemana nih? Nyari fakir miskin, nyari pemulung. Padahal lupa orang tua itu kita butuh. Mereka lebih membutuhkan nafkah dari kita. Jadi sedekah yang paling utama sekali lagi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Baqarah ayat 215. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Itu urutannya. Apa-apa yang kita infakkan itu yang lebih utama adalah kepada orang tua. Orang tua, nggak usah cari orang lain, orang tua dulu. Kemudian setelah itu adalah karib kerabat terdekat yang ada hubungan darah. Setelah itu baru anak yatim, setelah itu baru fakir miskin, baru ibnu sabil. Orang yang sedang dalam perjalanan. Jadi itu urutan kita di dalam bersedekah, di dalam menginfak. Ayuhal ummahat wal akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW itu adalah manusia yang paling dermawan. Sebagaimana disebutkan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam hadis muttafaqun alaih, beliau menceritakan, kata Abdullah ibnu Abbas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang paling dermawan. Dan lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadan. Dan kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa. Itu sedekahnya kencang itu. Bahkan mengalahkan angin yang bertiup kencang. Itu kata Abdullah ibnu Abbas. Saking dermawannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis disebutkan, Nabi SAW kalau dimintai untuk kepentingan Islam tidak pernah mengatakan la. Tidak pernah menolak. Selalu memberi, selalu memberi. Bahkan ada orang yang tidak dikenalnya, diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala an, ada orang yang tidak dikenal dari gunung Arab Badui, bukan orang muslim juga, datang kepada Nabi SAW lalu meminta agar diberikan sedekah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh Anas bin Malik? Fa'atahu ghanaman baina jabalain. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sedekah kepada orang Badui yang non muslim itu dengan kambing 1 lembah. Jumlahnya berapa ratus ekor kambing itu? 1 lembah kambing itu, orang Badui yang tidak dikenal, bahkan bukan orang Islam. Nabi berikan kambing sedekah 1 lembah. Faraja ila qaumihi faqala ya qaumi aslimu fa inna Muhammadan yu'ti ata'an la yakhshal faqr. Lalu orang Badui itu pulang ke pegunungan, pulang ke kampungnya, lalu dia mengatakan, wahai kaumku, masuk Islamlah kalian semuanya. Kenapa? Karena Muhammad memberikan sedekah seolah-olah orang yang tidak pernah takut melarat, nggak pernah takut miskin. Karena harta kita yang sesungguhnya adalah harta yang kita sedekahkan. Jadi itu sedekahnya Nabi. Maka teladan yang paling baik di dalam berderma itu adalah Nabi Sallallahu Alaihi
wa alihi wasallam. Ya. Yang mana, Bu? 215. Sedekah yang paling utama adalah kepada orang tua, kerabat, yatim, fakir miskin, dan ibnu sabil. Ya. Al-Baqarah ayat 215. Jadi ini, karena dermawannya Nabi SAW menyebabkan orang satu kampung itu masuk Islam. Ya. Jadi ini luar biasa apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Jadi meski beliau suka memberi, tapi beliau juga suka menerima. Nabi itu suka memberi dan suka juga menerima hadiah. Maka Nabi mengatakan tahadau tahabu. Saling beri hadiahlah supaya kita saling cinta, saling dekat, yaitu dengan saling memberi hadiah. Jadi Nabi itu suka juga menerima hadiah dan suka memberi hadiah. Tapi kalau ketika Nabi SAW memberikan, tidak mengharap imbalan, sudah berikan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bahkan kepada orang yang tidak dikenalnya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sedekahnya yang luar biasa. Ya. Seperti orang yang tidak takut miskin. Jadi banyak cara Rasul dari dalam bersedekah. Nabi itu kalau mau bersedekah caranya banyak. Di antaranya langsung bersedekah. Ada orang minta langsung kasih. Yang kedua, kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam membeli barang tapi dengan harga yang lebih. Biasanya kan kita begitu. Misalnya harga barang nih, harga barang 130.000. Kita punya uang 150.000. Sudah 20.000-nya nggak usah dikembalikan. Itu namanya sedekah, ikhlas karena Allah. Jadi itu salah satu cara Nabi bersedekah. Kemudian salah satu cara yang lain diceritakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taalaan. Jabir bin Abdullah itu punya seekor onta. Ontanya kurus, kecil, kelihatan tulang-tulangnya. Tapi karena mukjizat Nabi SAW, Nabi tusuk pakai tombak, pakai kayu, pakai tongkatnya, tiba-tiba unta itu jadi gemuk. Ini mukjizat. Nah setelah itu kemudian Nabi SAW membayar unta itu karena Jabir sudah tidak punya uang, lalu menjual untanya kepada Nabi SAW. Untanya dibeli oleh Nabi SAW dengan harga yang ditawarkan oleh Jabir bin Abdullah. Begitu ontanya sudah dimiliki oleh Nabi, uang bayarannya sudah dikasih, cash, maka apa yang dilakukan oleh Nabi? Dia kembalikan lagi untanya. Jadi itu salah satu bentuk sedekahnya Nabi. Membeli barang, lalu setelah barang itu kita miliki, dan uang bayarannya sudah diterima oleh penjual, maka kita kembalikan lagi barang yang kita beli kepada penjualnya. Sebagai sedekah. Jadi banyak cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam bersedekah, dan ini patut kita contoh. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan sikap kedermawanannya. Tips, uang tips. Saya pernah mendengar kajian juga, bahkan dibahas di dalam Riyadhus Shalihin, uang tips atau uang fee itu bukan hak kita. Jadi tidak boleh diambil. Ya kalau kita memberi untuk sedekah silakan. Memberi untuk sedekah. Ya namanya sedekah bukan tip. Ya. Ya kita niatnya sedekah saja, sedekah umum, sedekah biasa. Ini saya punya uang, saya sedekahkan untuk kamu. Gantilah, jangan pakai istilah tips, ya. Jangan pakai istilah tips, tapi diganti dengan istilah sedekah. Ini buat beli jajan, gitu aja. Ya. Bukan uang tips atau uang fee. Aib. Ayuhal ummahat wal akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak keutamaan kita bersedekah. Ya. Sedekah itu banyak keutamaannya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk masuk surga. Dalilnya adalah surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Segeralah
memohon ampunan kepada Allah, dan memohon surga, Ali Imran 133, yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa yang baginya Allah sediakan surga itu? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Yang pertama, salah satunya adalah orang-orang yang selalu menginfakkan hartanya baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Jadi dimudahkan surganya. Kemudian yang lain disebutkan dalam hadis Bukhari, wa amma ahlu sadaqah fadu'iya min babi sadaqah. Ahli sedekah itu akan masuk surga melalui pintu sedekah. Ya. Kemudian di antara keutamaannya terjaga dari neraka. Sebenarnya disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, ittaqin nara walau bisyikki tamrah. Takutlah kepada api neraka, menghindarlah dari api neraka meskipun hanya dengan bersedekah 1 biji kurma. Jadi sedekah 1 biji kurma saja itu dapat menghindarkan kita dari neraka, apalagi lebih dari itu. Sedekah juga akan menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Pahalanya juga berlipat ganda. Berapa tadi? 700 kali lipat. Surat Al-Baqarah ayat 261. Ya. Sedekah itu juga menyucikan jiwa. Ya. Membersihkan jiwa kita. Surat At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wassalli alaihim. Sedekah itu tujuannya adalah untuk mentoharohkan jiwa. Toharoh artinya apa? Suci, mensucikan jiwa. Wa tuzakkihim, dan membersihkan jiwa. At-Taubah ayat 103. Yang menghapus dosa itu hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kemudian banyak keutamaan kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya tadi disebutkan di dalam hadis muttafaqun alaih, kita akan mendapatkan ganti yang lebih baik, lebih banyak berdasarkan doa yang dipanjatkan oleh malaikat. Dan yang kita sedekahkan itu adalah harta kita yang sejati. Itu harta milik kita semuanya. Taib. Itu yang pertama. Mana qasad shadaqatum mimmal. Pesan Nabi SAW bahkan bahwa harta kita tidak akan berkurang dengan bersedekah. Jadi sekali lagi jangan pakai ilmu matematika di dalam menghitungnya. Sebab kalau menghitung pahala dengan ilmu matematika itu nggak masuk, nggak nyambung, ya, nggak nyambung. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izzah. Tidaklah seseorang selalu memaafkan kesalahan orang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menambah atau menaikkan harga dirinya. Biasanya kalau kita memaafkan orang atau mengalahkan artinya oh kalah nih. Jadi mengalah itu tidak selalu kalah. Ada orang yang berbuat salah, maafkan. Karena tidak ada orang yang sempurna. Teman kita berbuat salah, maafkan. Kalau kita mencari teman yang sempurna atau ingin menjadikan teman menjadi sempurna, itu hal yang absurd, mustahil. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang sempurna. Maka seorang ahli bijak itu mengatakan, siapa yang man talaba akhon bi ghairi aibin baqiya bila akhin. Siapa yang ingin mencari teman yang tidak punya kekurangan, maka dia akan berakhir tanpa teman. Kenapa? Karena tidak akan mendapatkan teman. Karena tidak ada teman yang sempurna. Semuanya pasti berbuat salah. Rasul SAW itu sangat pemaaf. Aisyah menyebutkan Nabi SAW tidak pernah memukul istrinya, tidak pernah memukul pembantunya. Bahkan Anas bin Malik bersaksi, demi Allah selama 10 tahun saya menjadi pembantu Rasulullah selama di Madinah, tidak pernah sekalipun Nabi memarahiku. Jadi itulah Nabi SAW tidak marah kecuali dalam urusan jihad.
kecuali jika agamanya diganggu, maka Nabi SAW marah. Itu kata Aisyah radhiyallahu taala an. Pernah suatu ketika diceritakan oleh Anas bin Malik dalam hadis Muslim, ketika Nabi SAW berjalan menggunakan burdah. Burdah itu apa? Selendang. Ya, selendang itu kasar, panas. Ketika beliau berjalan, tiba-tiba datang orang Badui lalu menarik selendang Nabi SAW sampai terlepas, dan di punggung Nabi SAW itu ada bekas tarikan selendang. Sudah berbekas itu, berdarah. Kemudian Nabi berbalik melihat kepada orang Arab Badui itu. Anas bin Malik mengira Nabi akan marah itu. Tapi justru Nabi SAW tersenyum. Apa kata orang itu? Wahai Muhammad, berikan kepadaku harta yang Allah titipkan kepadamu. Ternyata minta harta. Maka Nabi SAW perintahkan kepada sahabatnya untuk memberikan harta kepada orang Badui ini. Apa yang terjadi? Orang Badui masuk Islam. Jadi Nabi itu selalu memaafkan kesalahan orang lain. Jadi jangan dibalas kemarahan kita. Kemarahan orang lain kepada kita, dimaafkan. Istri berbuat salah kepada kita, maafkan istri. Suami berbuat salah, maafkan. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Mungkin istri masak sayur kurang garam, jangan marah, maafkan. Istri kita cerewet, maafkan. Punya istri cerewet itu Masya Allah, luar biasa. Nikmat, anugerah, ramai rumah itu. Hidup suasananya. Ada orang bilang, istri saya nggak cerewet Ustaz, tapi suka bicara. Itu apa bedanya itu? Jadi maafkan, doakan yang baik, jangan doakan yang buruk. Pernah suatu ketika ada seorang suami dan istri, ini kisah nyata, hampir setahun yang lalu. Suaminya pergi karena suatu hajat, pulang jam 12 malam. Begitu sampai di rumah, ketuk pintu, Assalamualaikum, dibuka oleh istrinya. Apa kata istrinya? Nggak usah pulang sekalian. Udah tengah malam. Nggak usah pulang sekalian, tengah malam baru pulang. Nah kemudian karena saking kesalnya suaminya memang pendiam. Tidak pernah ngomel kepada istrinya, tidak pernah memukul. Jadi kalau diomelin selalu diam. Itulah punya istri yang cerewet itu, Masya Allah, luar biasa. Rame bukan berisik. Ya. Rame, hidup suasananya. Dalam hati kemudian sang suami mengatakan, ya Allah, berikan balasan kepada orang di hadapanku ini. Karena dia telah lantang kepada suaminya. Apa yang terjadi? Bangun tidur besok paginya, tiba-tiba seluruh tubuhnya gatal tuh, 2 hari, merah. Istrinya. Jadi sejak saat itu suaminya menyesal, lalu dia berkata di dalam dirinya, saya tidak akan pernah mendoakan keburukan kepada istri dan anak-anakku, meskipun mereka membuat kita kesal. Harus sabar. Makanya sabar di dalam rumah tangga itu sabarnya 2 kali lipat. Harus sabar. 2 kali lipat. Jadi doakan yang baik, jangan doakan yang buruk. Syekh Sudais, Imam Masjidil Haram, itu dulu nakal waktu kecilnya. Sampai ibunya kesal, karena sering membuat kesal, ibunya kesal, lalu diusir dari rumahnya. Wahai Sudais, pergi kamu dari rumah, semoga kamu jadi hafid Quran. Nah itu doanya. Kalau kesal, doakan yang baik. Ibunda Syekh Sudais itu berdoa begitu waktu Sudais masih kecil. Pergi kamu dari rumah, semoga jadi hafid Quran. Cakap tuh doanya begitu. Nah sekarang Imam Sudais menjadi hafid Quran, imam besar Masjidil Haram. Ya kan? Jadi kalau marah sama anak kita doakan begitu. Pergi kamu dari rumah, semoga jadi hafid Quran. Ya? Marah sama suami. Semoga jadi presiden, boleh, doakan yang baik. Ya. Jadi doakan yang baik-baik, jangan doakan yang buruk-buruk. Ya. Jadi sekali lagi, jadilah kita pemaaf. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan yang lainnya, man kadzama ghaidhan wa huwa qadirun ala ayyunfidah. Siapa yang menahan amarahnya ketika dia mampu untuk meluapkan amarahnya itu, dia sebenarnya mampu, punya hak untuk meluapkan amarahnya, tapi dia tahan amarahnya.
Maka da'ahu Allahu azza wa jalla ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah hatta yukhayyirahu minal huri ma syaa. Allah akan memanggilnya nanti pada hari kiamat di hadapan para makhluknya sampai dia disuruh memilih bidadari yang dia mau. Jadi sabar sedikit, tahan amarah kita di dunia, ingat nanti disuruh bidadari, pilih bidadari yang kita mau. Jadi suami jangan main pukul, jangan ringan tangan kepada istri. Jangan tunjukkan otot kita kepada istri, kepada anak kita. Kalau mau tunjukkan otot kita, kalau mau tunjukkan kekuatan kita, no, di Israel sana. Di dalam jihad, lawan musuh. Kasihan kalau istri jadi barbel. Yeah. Jadi tahan amarah kita. Jadilah pemaaf. Karena pemaaf itu adalah sifat orang-orang yang bertakwa. Surat Ali Imran 114. Lanjutan surat yang tadi kan. Jadi di antara ciri orang-orang yang bertakwa yang Allah sediakan baginya surga itu yang pertama tadi apa? Orang-orang yang berinfak dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Satu. Yang kedua, wal kadziminal ghaidz, orang yang menahan amarahnya. Menahan amarah. Yang ketiga, wal afina anin nas, memaafkan kesalahan orang lain. Jadi dimaafkan, jangan jadi pendendam, jadi pemaaf, karena itu adalah sifat orang-orang yang bertakwa yang Allah sediakan baginya surga. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Al-A'raf 199. Jadilah pemaaf. Suruh orang lain untuk berbuat baik dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Al-A'raf 199. Itu perintahnya agar kita menjadi pemaaf dan saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya. Memang kalau kita bicara tentang tabiat manusia itu begitu. Kalau orang berbuat kesalahan sekali saja, itu segala kebaikannya dilupakan itu. Itu tabiat manusia. Kita memiliki 99 kebaikan. Tapi kita melakukan satu kesalahan, maka manusia akan mencela kita karena satu kesalahan dan melupakan 99 kebaikan kita. Itu tabiat manusia begitu. Sekali kita melakukan salah, kesalahan itu yang terus diingat. Dia lupa dengan kebaikan-kebaikan kita yang banyak. Ada yang unik sabda Nabi SAW, di antara sifat seorang istri itu, kalau suaminya berbuat baik 1 tahun, tapi ketika 1 kali suami melakukan keburukan, maka kebaikan yang 1 tahun itu hilang. Tidak diingat itu. Nah, mudah-mudahan bukan istri-istri di sini, istri-istri di sana. Di mana itu? Di Israel. Di Israel. Insyaallah. Di sini baik-baik insyaallah. Jangan marah sama suami. Maafkan suami ya Bu ya. Maafkan. Ya. Baik. Beda dengan Allah. Kalau Allah itu 99 kita melakukan kesalahan, tetapi kita melakukan satu kebaikan, Allah akan mengampuni kita karena satu kebaikan itu dengan Rahman dan Rahimnya. Dengan kasih sayangnya selama kita tidak berbuat syirik. Inilah maha kasih sayangnya Allah. Karena kenapa? Tidak mungkin kita bisa menyenangkan semua orang. Pasti ada orang yang tidak senang. Kita berbuat buruk, pasti ada orang yang tidak senang. Kita berbuat baik, pasti ada orang yang tidak senang. Kita menyembah Allah, ada orang yang tidak senang. Kita membela agama Allah, ada orang yang tidak senang. Jadi tidak bisa kita membuat orang lain senang, yang penting kita membuat Allah senang dan ridho kepada kita. Maka ahli hikmah, orang-orang bijak itu mengatakan, Goyatun nas, ridon nasi goyatun la tudrak, waridullah goyatun la tudrak. Membuat semua orang senang, mencari ridho semua orang itu sesuatu hal yang mustahil, tidak mungkin dicapai. Tapi mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, membuat Allah senang, itu sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Maka raihlah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan itu, dan tinggalkan sesuatu yang tidak bisa dicapai. Jadi tidak usah mencari keridhaan manusia. Tujuan kita adalah mencari ridho Allah. Sampai kapanpun tidak bisa semua orang ridho kepada kita. Jangankan kita manusia, kepada Allah saja tidak semua orang suka, ya kan? Apalagi kita manusia. Jadi kalau kita berbuat baik sudah,
Luruskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mau terima, orang mau tidak, orang mau senang, orang mau tidak, itu urusan mereka. Kita tidak bisa membuat semua orang senang. Maka minta maaf kalau kita berbuat salah. Ada perbuatan kita yang tidak menyenangkan. Kalau ada orang minta maaf, maafkan. Jadilah kita pemaaf. Karena itu adalah sifat yang mulia. Itu yang kedua. Tidak akan berkurang harga diri seseorang dengan menjadi pemaaf. Jadi jangan dipahami bahwa ketika orang berbuat zalim kepada kita, lalu orang minta maaf, kita maafkan. Orang berbuat zalim, menginjak-injak harga diri kita, orang minta maaf kepada kita, kita maafkan. Bukan berarti seringnya kita memaafkan itu kita menjadi tambah rendah, tambah hina, tidak. Justru Allah menambah kehormatan diri kita. Allah akan menambah kemuliaan diri kita. Allah akan menambah izzah kita dengan memaafkan. Yang ketiga, wa ma tawaddu'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah. Tidaklah seseorang bersikap tawadu karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkatnya, akan meninggikannya. Tawadu itu apa? Rendah. Arti kata tawadu itu adalah rendah. Orang-orang Arab menyebut tawadu'atil ard. Tanah itu tawadu. Apa artinya tawadu? Bukan berarti rendah hati tanah, bukan. Tapi secara bahasa tawadu itu adalah tawadu'atil ard, ada tanah yang bagiannya lebih rendah dibandingkan dengan tanah yang lain. Jadi kalau ada tanah bagiannya yang agak rendah, itu namanya tawadu. Tawadu itu artinya apa? Merendah. Merendahkan diri atau merendahkan hati? Merendahkan hati di hadapan sesama manusia. Jadi bukan merendahkan diri. Kalau merendahkan diri di hadapan Allah, kalau di hadapan manusia merendahkan hati. Di hadapan manusia tidak boleh merendahkan diri kita. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, kata Allah. Jangan merasa hina, jangan merasa rendah. Kalau kalian orang-orang yang beriman. Wa antumul a'laun, kalian orang-orang yang terhormat, orang-orang yang tinggi kedudukannya kalau kalian memiliki iman. Jadi jangan rendah diri tapi rendah hati. Merendahkan hati kita di hadapan orang-orang yang beriman, di hadapan semua manusia. Ya. Jadi tawadu, rendah hati ini sifat yang hari ini mulai langka dari kehidupan manusia. Ya. Khususnya lagi adalah umat Islam. Sikap rendah diri, ilmu tawadu ini adalah ilmu yang sudah mulai hilang. Ilmu tawadu itu adalah ilmu padi. Ilmu padi itu semakin berisi, dia semakin merunduk. Semakin banyak ilmunya, semakin banyak amalnya, semakin menunduk. Sekarang zaman milenial, baru ngaji sedikit, gurunya Syekh Google dan Syekh YouTube. Sudah mendebat semua orang, merasa paling berilmu. Ya, orang-orang dulu menunjukkan bagaimana mereka tawadu. Imam Syafi'i menunjukkan bagaimana dia bertawadu itu. Imam Syafi'i itu, sekelas Imam Syafi'i. Sampai beliau mengatakan, aku ingin ketika orang mengambil ilmu dariku, belajar agama dariku, agar mereka tidak menisbatkan ilmu itu kepadaku. Nah, itu tawadunya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi luar biasa tawadunya orang-orang dulu. Makanya kalau kita baca di dalam kitab Akhlaqul Ulama, ya, karya Imam Al-Ajurri rahimahullah ta'ala, itu beliau menjelaskan tentang bagaimana akhlaknya ulama terdahulu. Orang-orang soleh terdahulu. Di antara bentuk ketawaduan mereka, kalau mereka berjalan berpapasan dengan orang yang lebih tua dari dia, tentu saja dia menganggap bahwa orang itu lebih baik darinya. Jadi tawadu itu artinya tidak merasa lebih baik dari orang lain. Jadi bukan menunduk gini jalannya, bukan. Tawadu itu merendah bukan berarti jalannya merendah, tidak. Kucing itu kalau mau maling ikan jalannya merendah itu. Tawadu. Bukan itu maksud tawadu. Kalau jalannya merendah tapi masih merasa lebih baik, paling sempurna, maka itu tetap sombong. Jadi kalau kita bertemu dengan orang yang lebih tua dari kita,
maka kita menganggap bahwa orang itu pasti lebih baik dari kita. Kenapa? Karena dia lebih panjang umurnya, lebih dahulu daripada kita, maka tentu saja amal solehnya tentu lebih banyak dari kita. Itu kalau kita memandang orang yang lebih tua dari kita dengan pandangan tawadu. Sementara kalau mereka berpapasan atau bertemu dengan orang-orang yang lebih muda dari mereka, mereka pun menganggap bahwa orang yang lebih muda itu lebih baik dari dirinya. Kenapa? Karena dia masih muda, baru sebentar umurnya, tentu saja dosanya lebih sedikit dari dirinya. Ini tahdzibun nafas, mendidik diri kita agar menjadi orang yang tawadu. Merasa lebih baik, orang lain lebih baik daripada diri kita. Kalau ketemu dengan orang yang lebih tua, anggap mereka lebih baik karena amalnya mungkin lebih banyak. Kalau kita bertemu dengan orang yang lebih muda dari kita, anggap dia lebih baik karena mungkin dosanya lebih sedikit. Kita yang lebih panjang umurnya lebih banyak dosanya. Begitu cara kita bertawadu. Jadi sekali lagi, tawadu ini ilmu yang mulai langka pada hari ini. Susah untuk kita temukan. Di dalam Al-Quran sendiri tidak ditemukan kalimat tawadu. Tapi tawadu ada beberapa kalimat atau kata yang maknanya sama dengan makna tawadu. Bahkan ditafsirkan oleh para ulama, maksud daripada kalimat itu adalah tawadu. Jadi kalau orang bertawadu merendahkan hati, Allah akan meninggikan dia. Semakin kita merendah hati kita, maka semakin Allah tinggikan dia. Di dalam surat Al-Furqan ayat 63, Allah menggambarkan tentang ciri-ciri hamba-hamba Allah yang dicintainya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan di antara ciri ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang rahman, yang maha pengasih, yaitu orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dalam keadaan hauna. Hauna itu udah bahasa Indonesia ya, hina. Artinya menghinakan diri, merendahkan diri itu. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa kalimat haunan di sini maknanya adalah orang yang memiliki rasa tawadu. Dalam surat Asy-Syu'ara juga disebutkan, wahfid janahaka minal mu'minin. Wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Rendahkan dirimu, rendahkan hatimu, wahai Muhammad, kepada orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Jadi kita disuruh, diperintahkan untuk merendahkan hati kita. Jadi tawadu. Kenapa? Karena sifat tawadu, rendah hati, ini merupakan sifat dasar manusia. Jadi tawadu itu adalah sifat dasar seorang hamba. Bahkan kalau kita mau menelaah, ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada dua tema besar yang dibahas di situ. Kalau kita mau menarik kesimpulan dari ayat yang pertama kali turun surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu ada dua tema besar. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang pertama tentang kebesaran Allah. Ayat yang pertama itu tentang kebesaran Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Allah yang menciptakan. Jadi Allah yang telah menciptakan manusia. Ayat kedua, khalaqal insana min 'alaq. Allah yang menciptakan manusia dari air yang hina. Nah, ini tema yang kedua tentang kehinaan manusia. Jadi yang pertama tentang kebesaran Allah, yang kedua tentang kehinaan manusia. Kenapa? Karena manusia itu diciptakan dari air mani yang hina, maka dia tidak pantas menyombongkan diri. Tawadu itu lawannya adalah sombong. Kalau sombong menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Kalau tawadu itu menerima kebenaran dan tidak meremehkan orang lain, artinya merendahkan dirinya dan merasa tidak lebih baik daripada orang lain. Ayat 2 itu tentang kerendahan manusia, kehinaan manusia. Ayat 3, Iqra wa rabbukal akram, tentang kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat keempat, ayat kelima, alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam, mencakup dua-duanya. Kebesaran Allah dan kehinaan manusia. Allah yang telah mengajarkan kepada kita ilmu
Jadi Allah Maha Mulia dan kita ini miskin ilmu. Wa ma utitu min ilmin illa qalil. Ilmu pengetahuan yang Allah berikan kepada kita itu sedikit. Jadi kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wahyu yang pertama turun adalah tentang tawadu, tentang rendah hati. Bahkan rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah sifat dasar manusia. Maka tidak mungkin disebut seorang hamba kalau dia meninggikan diri, kalau dia memuliakan dirinya, menganggap dirinya besar, menganggap dirinya hebat, mulia. Karena dasarnya seorang hamba itu adalah rendah, hina dia. Diciptakan dari air yang hina, maka tidak pantas untuk menyombongkan diri. Sehingga ketika seorang hamba menempatkan dirinya pada tempat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya pada tempat yang rendah, maka baru Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan dia, akan mengangkat dia. Semakin kita tawadu, merendahkan hati kita, merendahkan diri kita, maka Allah akan semakin mengangkat derajat kita, akan semakin meninggikan kita, bukan akan semakin hina. Justru orang yang menempatkan dirinya tidak pada tempat yang semestinya ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menempatkan dirinya lebih tinggi dari apa yang ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jatuhkan dia sebagaimana Allah menjatuhkan iblis. Ketika iblis mengatakan ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Nabi Adam. Akhirnya iblis dikutuk dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya dan diusir dari surga. Kenapa? Karena satu ucapan ana khairum minhu, merasa bahwa dirinya lebih baik daripada Nabi Adam. Jadi jangan selalu merasa ana khairum minhu, saya lebih baik darinya, saya lebih baik darimu. Itu adalah sifat dan watak iblis. Itu bukan orang yang tawadu, tapi orang yang sombong. Jadi maka sifat rendah hati atau rendah diri ini adalah identitas aslinya seorang hamba, dan inilah ciri manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Merendahkan dirinya di hadapan Allah dan merendahkan hatinya di hadapan manusia. Di dalam kitab Risalatul Mu'awanah disebutkan ada beberapa tanda atau ciri orang-orang yang tawadu. Bisa kita cocokkan tanda ini dengan diri kita. Apakah kita bisa disebut orang yang tawadu atau tidak? Famin imarati tawadu, di dalam kitab itu disebutkan di antara tanda atau ciri orang yang tawadu itu yang pertama adalah hubbul khumul wa karahiyatus syuhrah. Lebih suka tidak dikenal, dan dia benci ketenaran, dia benci popularitas. Hubbul khumul wa karahiyatus syuhrah. Jadi benci popularitas, tidak senang terkenal. Dan ini adalah kebiasaan orang-orang soleh terdahulu, kebiasaan para salaf. Mereka itu selalu berusaha untuk menghindari pujian manusia, untuk menghindari pujian dari orang lain. Kenapa? Untuk menjaga keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang soleh. Jadi orang-orang yang benar-benar tawadu itu menghindari pujian manusia kepada dirinya. Artinya dia mencukupkan Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu apa yang dia kerjakan. Tidak perlu orang lain tahu apa yang dia kerjakan, karena dia hanya mengharapkan pujian dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu mengharap mereka menjadi orang yang tidak diperhitungkan di dunia. Jadi tidak dikenal, tidak diperhitungkan di antara manusia. Dan mereka hanya berharap bahwa tidak ada yang memperhatikan amal baiknya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri orang-orang yang tawadu. Tapi kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Kadang Allah Subhanahu wa taala berkehendak juga agar mereka menjadi orang yang dikenal. Kenapa? Agar menjadi motivasi, agar menjadi pelajaran bagi kita supaya kita bisa meniru perbuatan mereka.
Jadi kalaupun terkenal itu adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan dari niat yang ada dalam dirinya. Allah tinggikan kedudukan mereka hingga namanya banyak disebut di kalangan manusia, dan Allah Subhanahu wa taala letakkan di hati manusia rasa cinta kepada orang-orang yang tidak ingin mencari popularitas itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Innallaha yuhibbul 'abdat taqiyal ghaniyal khafi." Allah itu cinta kepada hamba yang bertakwa, yang kaya dan tidak suka menampilkan dirinya. Jadi tidak pengen dikenal. Jadi ikhlas karena Allah. Kalau beramal tidak perlu harus ada kamera. Mau bersedekah, nyantuni anak yatim, undang kameramen. Itu pencitraan namanya. Undang kameramen. Jadi murni kita karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada urusan yang lain. Jangan mau dikenal orang. Bangun diam-diam di tengah malam, sholat tahajud sudah nggak usah dikenal orang. Nggak usah update status. Lagi tahajud nih, nggak perlu. Bahkan lagi foto, lagi sujud tahajud, lagi sholat di foto itu selfie. Upload di Facebook. Buat apa? Nanti munculnya ria. Jadi orang-orang soleh itu adalah orang-orang yang tidak dikenal. Seperti siapa? Seorang tabi'in namanya Uwais Al-Qarni. Uwais bin Amir. Nabi SAW bahkan pernah bersabda, Uwais ini belum lahir, tapi Nabi bersabda, nanti ada seseorang yang dari Yaman, yang sangat berbakti kepada ibunya, dan doanya sangat terkabul. Kalau kalian bertemu dengannya, mintalah doa kepadanya. Di masa Khalifah Umar bin Khattab, ada utusan atau rombongan dari Yaman itu datang ke Ka'bah menunaikan ibadah haji. Kemudian Umar bertanya, adakah di antara kalian yang bernama Uwais bin Amir? Uwais bin Amir ini tidak pernah bertemu Nabi, bahkan seorang tabi'in, bukan sahabat, tapi sudah diprediksikan oleh Nabi SAW bahwa dia orang soleh. Uwais Al-Qarni itu tidak dikenal di bumi, tapi dikenal di langit. Adakah di antara kalian yang bernama Uwais bin Amir? Lalu kemudian Uwais Al-Qarni datang. Kemudian Umar berkata, mintalah doa kepada Allah untukku. Ya. Uwais Al-Qarni merasa janggal saja. Orang sekelas Umar bin Khattab, seorang khalifah pada saat itu, seorang pemimpin, seorang presiden, kemudian meminta doa kepada Uwais Al-Qarni yang tidak dikenal. Minta doa, karena Nabi telah bersabda, kalau bertemu dengan Uwais Al-Qarni nanti mintalah doanya kepadanya, karena doanya mustajab. Dikabulkan. Lalu Uwais Al-Qarni pun mendoakan. Ketika mau pulang, Umar bin Khattab bertanya, kamu mau pulang ke mana? Saya mau pulang ke Kufah. Apa kata Umar bin Khattab? Kalau begitu saya akan menyuruh pegawaiku yang berada di Kufah, ASN, yang berada di Kufah untuk membuatkan memo supaya dipenuhi segala kebutuhanmu. Apa kata Uwais Al-Qarni? Tidak usah, saya lebih suka menjadi orang yang tidak dikenal. Tidak dikenal di bumi, tapi dikenal di langit. Nah, itu Uwais Al-Qarni, kisah yang luar biasa. Jadi itu yang pertama, di antara ciri orang yang tawadhu itu tidak suka popularitas, tidak suka dikenal. Yang kedua di antara tanda orang yang tawadhu adalah qabulul haqqi mimman jaa bihi min syarifin aw wadi'. Perhatikan, ciri orang tawadhu adalah qabulul haqqi mimman jaa bihi min syarifin aw wadi'. Menerima kebenaran dari siapapun, meskipun yang menyampaikan itu orang yang mulia atau orang yang tidak punya kedudukan, orang yang hina, orang yang rendah. Menerima kebenaran yang disampaikan oleh siapapun, selama itu benar, disampaikan oleh orang yang punya kedudukan maupun orang yang tidak dipandang. Ya. Sekali lagi, ini adalah sikap yang sudah mulai langka dari kehidupan kita. Jadi orang yang menutup diri dari kebenaran dan kebaikan orang lain, itu adalah orang yang sombong, bukan orang yang tawadhu. Karena orang yang tawadhu itu tidak meremehkan orang lain, merasa orang lain lebih baik dari dirinya. Menerima kebenaran yang disampaikan oleh siapapun, baik dari orang yang mulia maupun dari orang yang rendah, dari orang yang terhormat maupun dari orang biasa. Ini namanya orang yang tawadhu. Karena orang yang tawadhu itu sekali lagi memandang siapapun yang ada di hadapannya lebih baik daripada
daripada dirinya. Ini yang ditunjukkan oleh para ulama salaf, bagaimana mereka menunjukkan sikap tawadu yang luar biasa. Ya. Jangan terbalik, memandang diri kita lebih baik daripada orang lain. Saya sudah ngaji, dia belum. Saya sholat 5 waktu di masjid, dia enggak. Dia masih minum-minum. Ya. Jadi tidak ada yang tahu akhir kehidupan kita. Bisa saja kita mungkin mainnya di masjid, tapi meninggalnya di tempat maksiat. Tidak ada yang tahu. Bisa saja orang mabuk-mabukan tapi meninggal dalam keadaan sujud. Di Hijaz dulu pernah diceritakan, sampai heboh ini cerita di Hijaz. Sekota Hijaz itu ramai. Ada seorang yang tinggal di dekat Ka'bah, tapi kerjaannya adalah suka mabuk-mabukan. Di dekat Ka'bah suka mabuk-mabukan, sampai kemudian ketahuan di penjara. Begitu ketahuan, begitu di penjara, datang orang saleh. Lalu dia marah-marah, dia caci maki orang ini. Enggak tahu malu kepada Allah. Tinggal di dekat rumah Allah, mabuk-mabukan. Enggak tahu malu. Kamu mau bertemu dengan Allah dalam keadaan seperti apa? Tapi kemudian orang itu mengatakan, tadi Anda bertanya, saya ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan seperti apa? Kemudian orang itu mengambil air wudhu. Orang yang di penjara tadi, yang bekas peminum tadi, mengambil air wudhu, lalu sholat rakaat pertama, sholat sujud, rakaat kedua begitu sujud nggak bangun lagi, meninggal dalam keadaan sujud. Jadi tidak ada yang tahu akhir kehidupan manusia. Jadi jangan memandang orang lain dengan pandangan penuh dengan kehinaan. Ini salah. Bahkan di dalam kisah Israiliyat, Bani Israel, ada ahli ibadah ratusan tahun. Yang rajin beribadah, ratusan tahun dia beribadah. Bahkan dia punya karomah. Apa karomahnya? Setiap dia keluar rumahnya selalu dinaungi oleh awan. Jadi di atasnya itu selalu ditutupi oleh awan dari teriknya sinar matahari. Ketika suatu saat dia keluar dari rumahnya, ahli ibadah ini, di atasnya dinaungi oleh awan, tiba-tiba dia berpapasan dengan seorang ahli maksiat. Dua-duanya sama-sama buang muka. Tapi niatnya beda. Ahli ibadah membuang muka karena merasa bahwa tidak pantas matanya yang selalu bersujud kepada Allah, matanya yang selalu memandang yang baik-baik, melihat orang hina yang selalu berbuat maksiat. Maka dia palingkan wajahnya dengan penuh kesombongan. Ahli ibadah. Sementara ahli maksiat itu memandangkan wajahnya bukan karena sombong, karena malu. Mata yang selalu bermaksiat ini memandang orang soleh yang dekat dengan Allah. Pada saat itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala hinakan ahli ibadah ini. Sampai disebutkan dalam riwayat itu, tiba-tiba awan yang menaungi ahli ibadah itu berpindah kepada ahli maksiat. Hilang karomahnya. Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pandang orang lain meski ahli maksiat sekalipun dengan pandangan yang hina, karena kita tidak tahu akhir daripada kehidupan kita. Jadi itu di antara ciri orang yang tawadu, dia selalu menerima kebenaran yang datang dari siapapun dan menganggap orang lain lebih baik daripada dirinya, tidak mengatakan ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dirinya, karena itu adalah perkataan yang diucapkan oleh iblis. Jangan di copy paste. Di-remove, dibuang perkataan itu. Kita kadang kalau dinasihatin tukang becak atau orang miskin yang lebih rendah kedudukannya dalam pandangan kita, apa yang kita katakan? Marah kita. Engkau ini tukang becak, orang miskin, sok nasihatin saya. Saya ini profesor, saya ini doktor, kamu hanya lulusan SD, kan begitu. Anak baru kemarin. Nah gitu. Kebanyakan kita sekarang demikian. Jadi jangan sampai kita memandang remeh atau menganggap hina kepada orang lain, karena itu artinya kita tidak memiliki sifat tawadu. Jadi teladanilah para ulama, orang-orang saleh terdahulu, bagaimana mereka menunjukkan sifat ketawaduan mereka di dalam kehidupan mereka. Kemudian yang ketiga, di antara ciri orang yang tawadu itu adalah mahabbatul fuqara wa mukhalatatuhum wa mujalasatuhum. Mencintai fakir miskin. Ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencintai fakir miskin,
bergaul dengan mereka, berinteraksi dengan mereka, dan duduk bersama dengan mereka. Ini orang yang tawadu. Biasanya kalau ada orang kaya, orang terhormat, nggak mau tuh kumpul sama orang miskin, kumpul sama tukang becak, nggak mau itu kumpul sama pemulung. Kenapa? Karena merasa dia terpandang, nggak pantas berkumpul dengan orang-orang miskin yang ada di bawahnya. Ya kita nggak tahu, mungkin fakir miskin, mungkin tukang becak itu hatinya lebih mulia daripada kita. Kenapa? Karena yang Allah pandang itu adalah hatinya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu tidak melihat kepada bentuk rupa kalian, Allah tidak melihat kepada harta kalian. Tapi Allah melihat hati-hati dan amal perbuatan kalian. Bisa jadi pembantu kita lebih soleh daripada kita. Sambil mengerjakan tugas rumah, lisannya mungkin sambil berzikir, basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu. Mungkin di pandangan manusia kedudukannya lebih rendah, lebih hina, tapi di mata Allah Subhanahu wa taala mereka adalah orang-orang yang mulia. Enggak ada jaminan kita lebih baik daripada orang lain. Maka sekali lagi ini adalah sikap yang luar biasa, tawadu. Semakin kita tawadu, merendahkan diri kita di hadapan orang-orang beriman, merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semakin Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita. Jadi tidak berkurang derajat kita itu. Semakin kita merendahkan hati, tidak bertambah hina, tidak bertambah rendah kita. Justru Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan kita di dalam kehidupan. Jadi ini di antara 3 hal yang sejatinya tidak berkurang di dalam kehidupan kita. Harta kita ketika kita infakkan itu sejatinya tidak berkurang. Meskipun dalam hitungan kita berkurang itu. Tapi dalam hitungan Allah bertambah 700 kali lipat. Yang kedua, ketika kita memaafkan kesalahan orang lain, ya, tidak menaruh dendam kepada orang lain, bukan berarti kita semakin rendah, semakin hina, mudah diinjak-injak kehormatan dan harga diri kita, mudah dizalimi oleh orang lain, tidak. Tapi Allah akan menambah harga diri dan kehormatan kita. Semakin kita tawadu, itu bukan berarti kemuliaan kita juga berkurang. Tidak pernah berkurang. Semakin kita merendah, Allah akan meninggikan kita. Semakin kita menghinakan diri kita di hadapan Allah, Allah akan memuliakan kita semuanya. Uwais Al-Qarni adalah manusia yang tidak dikenal di bumi, tapi dikenal di langit karena ketawaduannya. Jadi semoga kita bisa meneladani orang-orang soleh di dalam mereka bertawadu di dalam kehidupannya. Jadi ini tema kita pada hari ini. Semoga kita bisa mengambil faedah dan manfaat dari apa yang kita sampaikan. Dan semoga kita bisa menerapkan apa yang menjadi topik kita pada hari ini, meskipun berat, ya. Tapi insya Allah kita berusaha sedikit demi sedikit, ya. Mulai dengan niat, mulai dengan azam dan tekad yang kuat, supaya kita bisa tawadu, bisa menjadi manusia yang pemaaf, bisa menjadi orang yang dermawan, agar semuanya mendapatkan kemuliaan dan kedudukan yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Ada pertanyaan mungkin, silakan. Mic-nya dikasih. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Tadi Ustaz mengatakan misalnya si fulan di dompetnya ada 100 ya Ustaz ya. Nah di dalam dompet itu ada keperluan keperluan rumah tangganya atau untuk beli susu anaknya. Itu gimana Ustadz ya untuk membaginya Ustadz? Assalamualaikum. Baik. Sedekah maksudnya ya. Sedekah dari apa yang kita punya. Kalau kita punya kebutuhan, ya sedekah. Kalau kita lagi tidak punya kebutuhan, ya utamakan apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Jadi itu saya hanya memberikan ilustrasi saja kepada kita agar mudah dipahami, dan jangan seperti orang-orang yang pelit yang memilih yang lebih kecil untuk disedekahkan padahal dia tidak punya keperluan dan kebutuhan. Jadi pilihlah harta yang terbaik, meskipun secara praktek bukan saja ibu-ibu yang ngomong pun susah.
Kalau ada 110.000, mungkin saya juga pilih yang 10.000. Dan begitu. Itu manusiawi. Tapi sebisa mungkin agar kita menjadi orang yang hebat adalah menginfakkan yang terbaik. Jadi intinya adalah yang terbaik. Tidak harus nominalnya besar, tapi tentunya adalah yang terbaik. Kalau nominalnya besar tidak ikhlas juga tidak ada nilainya. Kalau nominalnya kecil, insya Allah ikhlas, ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau kita tidak punya kebutuhan sekalipun, kita punya uang 110.000, kita memilih infak yang 10.000, itu juga baik. Ya. Jadi jangan dimasukin hati yang tadi. Ya. Itu juga baik. Berinfak dengan siapapun, asalkan nilainya ikhlas. Yang kecil baik asal ikhlas, yang besar lebih baik asal ikhlas. Jadi itu rumus sedekah. Jadi jangan dipaksakan. Kalau kita punya kebutuhan, sedekah artinya akhirnya kebutuhan kita tidak terpenuhi. Nah, ini juga melalaikan sesuatu yang lebih wajib. Ada prioritas di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ada lagi? Cukup ya? Cukup? Masih ada 15 menit waktu asar, insyaallah. Cukup ya insyaallah ya? Ya udah, yang penting Ibu ada, silakan. Nggak jadi. Pada gagal fokus bagaimana? Cukup ya, Bu Ayu, cukup? Baik, Ustaz. Cukup ya? Taib. Demikian, sekali lagi terima kasih. Saya berharap agar ibu-ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah pulang ke rumah, tadi yang masih menyimpan dendam kepada suami, dimaafkan suaminya. Yang masih marah kepada... Amin, amin, insya Allah. Saling mendoakan antara sesama kita. Saya mau nanya, Ustaz. Ya, silakan. Saya pernah dengar kalau nggak salah perkataan ulama, Pak. Kita boleh sombong terhadap orang yang sombong. Itu betul nggak, Ustaz? Saya belum pernah dengar juga itu. Ya. Saya belum pernah dengar juga yang seperti itu. Yang jelas sombong itu bukan sifat yang terbaik. Kita usahakan berinteraksi dengan manusia, termasuk orang yang sombong pun, ya jangan dibalas dengan kesombongan. Ya. Saya juga belum dapat kaidah itu. Saya juga pernah dengar. Jadi ada ustadz yang mengucapkan itu, tapi wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tapi sekali lagi, sifat sombong itu tidak pernah melahirkan kebaikan dalam keadaan apapun. Ya. Taib. Mungkin bukan sombong, tapi kita ingin memberikan pelajaran kepada orang yang sombong, tapi bukan dengan cara yang sombong, tapi dengan cara yang baik. Ustadz, satu lagi lupa. Tadi dua juga boleh. Boleh. Ya. Maaf, tadi katanya Nabi itu kan pemaaf sekali. Pokoknya dia sama saudara, sama siapapun dia pemaaf sekali. Kecuali kalau agamanya disentuh. Nah itu hadisnya apa? Hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anhu. Tadi saya tidak hafal hadisnya. Saya buka, ini ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bab tentang halaman berapa tadi? Sebentar saya cari dulu ya, Bu ya. Saya tidak hafal redaksinya. Iya, makasih. Nggak, soalnya kadang-kadang orang suka nanya gitu. Iya, betul. Hadis dari Aisyah radhiyallahu taala an. Ini ada dalam bab tentang mana ini? Ya. Ada tadi. Bab tentang apa tadi? Pemaaf ya. Oh ya, baik. Disentuh atau diganggu orang lain. Tayyib. Ya. Ini ada hadis, bunyinya saya bacakan, hadisnya riwayat Imam Muslim. Ya, riwayat Imam Muslim. Wa anha qalat, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala an, beliau berkata, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattun biyadihi.
Jadi Nabi SAW itu tidak pernah memukul siapapun dengan tangannya. Wala mra'atan, baik itu istrinya, wala khadiman maupun pembantunya. Illa ayyujahida fi sabilillah, kecuali dalam berjihad di jalan Allah memerangi orang-orang kafir. Kalau itu Nabi tidak hanya memukul tapi angkat senjata itu. Bawa pedang. Wa ma nila minhu syai'un qattun fayantakimu min sahibihi illa ayyuntahaka syai'un min maharimillahi ta'ala fayantakimu lillahi ta'ala. Ya. Dan beliau belum pernah diganggu oleh orang lain lalu beliau marah. Jadi kalau diganggu oleh orang lain pun beliau tidak marah. Kecuali jika hal-hal yang Allah haramkan dilanggar. Jadi aturan Allah dilanggar, agamanya dilanggar, dihinakan. Fayantakimu lillahi ta'ala, barulah Nabi SAW marah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi marahnya adalah karena Allah. Hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, hadis nomor 2328. Jadi itu dalilnya, itu diantara salah satu hadisnya. Bahwa Nabi SAW tidak pernah marah di dalam urusan pribadi, tapi kalau di dalam urusan agama, Nabi angkat senjata itu untuk membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan seperti kaum yang sumbu pendek mengatakan, oh Nabi kan maha pemaaf, ya sudah maafkan saja. Nabi saja maha pemaaf, kenapa umatnya tidak? Ya pemaaf kalau di dalam urusan, kalau urusan agama kita tidak marah. Orang bilang, ya maafkanlah karena berarti dia tidak baca sirah nabawiyah itu. Tidak lengkap membaca sirahnya. Kalau dia membaca lengkap sirah nabawiyah, Nabi memang tidak marah kalau yang diganggu adalah urusan pribadinya. Nabi itu diludahi oleh wanita tua berkali-kali itu yang dibayar oleh orang Yahudi kan? Suatu ketika tidak ada Nabi itu, tidak ada wanita tua yang selalu meludahi Nabi. Nabi itu sampai kangen diludahin itu. Ditanya ternyata lagi sakit, dijenguk oleh Nabi, bawa kurma yang ada di rumahnya, kurma jatah makannya dia, makan malamnya dibawa itu. Sampai orang itu tersentuh dengan akhlak Nabi SAW, lalu dia bersyahadat. Jadi memaafkan di dalam urusan pribadi, tapi kalau dalam urusan agama maka Nabi angkat senjata, perang Nabi SAW. Itu ya Bu ya, insya Allah jelas. Taib, demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.